Operasi untuk mengakhiri peradaban Israel yang bengis kembali dijalankan oleh Republik Islam Iran. Militer IRGC menghukum negeri Zionis dengan 400 rudal yang terus meneror sejumlah fasilitas penting, hingga melumpuhkan sistem pertahanan David Sling. Setelah memporak-porandakan Tel Aviv dan Haifa, IRGC berhasil meledakkan kota Dimona yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan senjata nuklir Israel. Benjamin Netanyahu yang tidak terima kehancurannya terbongkar berambisi membalaskan dendam. Sayangnya, rencana tersebut bakal sulit terrealisasi dengan segudang krisis yang menghantam negaranya. Mulai dari masalah ekonomi hingga bahan pangan yang sulit didapatkan warga. Malahan militer Israel yang kehabisan dana dilaporkan terpaksa menggunakan amunisi jadul generasi lama. Bukannya membalikan keadaan, negeri Zionis justru dimusnahkan ke dasar bumi oleh pihak Teheran. Pasalnya, Republik Islam Iran siap meluncurkan senjata rahasia yang selama ini belum sempat dikeluarkan. Ancaman tersebut sampai membuat Amerika Serikat ikutan goyah. Sampai Donald Trump memohon kembalinya negosiasi nuklir. Apakah situasi ini bakal dimanfaatkan oleh Iran untuk membinasakan para penjajah? Cetak Gol coba merangkum serangan brutal Iran yang membuat Israel semakin terdesak sebagai berikut. Fakta menyakitkan, Tel Aviv porak-poranda diserang 400 rudal. Seruan kiamat kembali membuncah di seluruh wilayah Israel. Negeri Zionis yang sudah compang-camping terus dihujani gempuran tanpa henti dari Republik Islam Iran. Terbaru, militer IRGC kembali melepas bom tandan sebagai salah satu senjata yang paling ditakuti Zionis. Rudal klaster kiriman Teheran kembali meneror langit bangsa penjajah. Mulai dari Tel Aviv, Haifa, sampai ibu kota Yerusalem juga ikut diledakkan. Seluruh serangan tersebut dilakukan serentak menggunakan rudal generasi terbaru. Sebut saja seperti rudal Segil hingga Khorramshahr 4 yang diklaim mampu menjangkau ribuan kilometer. Bahkan serangan ini dikabarkan sampai membuat para politisi Knesset panik dan menunda rapat mereka. Serangkaian tersebut turut menambah penderitaan rezim Benjamin Netanyahu. Pasalnya, Iran dikabarkan telah menembakkan lebih dari 400 rudal balistik sejak awal perang. Kabarnya, semua serangan itu telah menyapu berbagai wilayah hingga mengakibatkan jatuhnya 4.500 korban. Namun, pemerintah Israel masih saja mencoba menutupi kesengsaraan negaranya. Dalam sebuah pernyataan, Nadav Shoshani, selaku juru bicara militer Israel, mengaku bahwa negaranya masih baik-baik saja. Dirinya turut menyombongkan sistem pertahanan udara yang diklaim sangat akurat memberantas serangan Iran. Iran telah menembakkan lebih dari 400 rudal balistik. Kami memiliki tingkat intersepsi yang tertinggi.
Kami memiliki tingkat keberhasilan intersepsi sekitar 92%, tutur Shoshani. Namun kita semua tahu bahwa propaganda dan kebohongan adalah senjata utama Israel. Sebagai penjajah, mereka tentu tidak mau mengungkap wajahnya yang sudah babak belur berlumuran darah. Sebab mustahil Israel mampu menahan setiap gempuran Teheran hingga melakukan intersep sebesar 92%. Padahal Israel sendiri sudah kehilangan salah satu sistem pencegatnya yang bernama David Sling. Menurut sejumlah laporan, David Sling sudah rusak hingga gagal menghentikan rudal-rudal Iran. Dalam serangan tersebut, kota Dimona dan Arad dilaporkan turut menjadi korban. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi Israel, terutama soal kehancuran di kota Dimona. Pasalnya, wilayah tersebut diyakini sebagai tempat penyimpanan rahasia untuk senjata nuklir Israel. Melalui rekaman yang beredar, terlihat sejumlah bangunan porak-poranda seperti sisa-sisa peradaban yang baru diruntuhkan. Serangan ini dikabarkan berhasil melahirkan ratusan korban jiwa. Di sisi lain, kehancuran Israel semakin paripurna setelah dibongkar sejumlah media besar. Contohnya seperti CNN yang membagikan potret kehancuran situs-situs Israel yang selama ini coba ditutup-tutupi. Melalui rilis tersebut, kita bisa menyaksikan dengan jelas separah apa dampak serangan yang diluncurkan negeri para mullah. Negeri Zionis benar-benar sudah menyerupai Gaza yang selama ini mereka hancurkan. Hal ini semakin membuka kedok rezim Netanyahu yang dicurigai menyembunyikan kebenaran. Jangan-jangan jumlah korban yang mereka tampilkan selama ini adalah palsu. Ribuan orang yang dikabarkan terluka bisa jadi sebenarnya sudah gugur. Menyadari posisinya semakin tersudut, Benjamin Netanyahu mulai terpancing emosi. Politisi Partai Likud itu berjanji bakal membasmi semua petinggi rezim Iran, terutama para elit IRGC yang selalu menjadi ancaman besar bagi penduduk Israel. Tak tanggung-tanggung, Netanyahu mengaku bakal menghabisi setiap anggota dengan tangannya sendiri. Kami akan mengejar rezimnya. Kami akan mengejar IRGC, geng kriminal ini. Kami akan mengejar mereka secara pribadi, para pemimpin mereka, instalasi mereka, aset ekonomi mereka. Kami akan mengejar mereka secara pribadi, ujar Netanyahu. Kehabisan amunisi, keluarkan senjata jadul. Rencana balas dendam gila dari Benjamin Netanyahu tampaknya sulit terrealisasi di medan perang. Israel sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan karena kehabisan amunisi. Sampai-sampai negeri Zionis dikabarkan harus memaksakan amunisi jadul. Menurut media Kan, amunisi tua kurang kuat baru saja dikeluarkan demi mempertahankan posisi. Persediaan roket pencegat Israel sudah terkuras habis karena intensitas yang mengerikan dari Iran. Kondisi finansial negara pendukung sistem genosida ini juga hancur lebur menuju kebangkrutan yang sangat parah. Laporan ekonomi menegaskan bahwa Israel boncos total, tapi tetap keras kepala memaksakan keberlanjutan perang. Mesin pencetak uang negeri susu tidak sanggup lagi menutupi biaya operasional militer yang sangat gila-gilaan. Investor asing berlomba menarik seluruh modal investasinya karena panik melihat kondisi keamanan yang hancur. Dampak resesi ekonomi ini langsung mencekik leher jutaan warga sipil pendatang di wilayah jajahan tersebut. Saat ini banyak warga Israel yang menderita hebat karena tidak bisa membeli makanan. Angka kemiskinan di ibu kota Tel Aviv tiba-tiba meningkat tajam mencapai titik paling sangat mengerikan. Data terbaru mencatat hampir 2 juta penduduk Israel kini hidup menderita di bawah garis kemiskinan. Masyarakat terpaksa mengantri bantuan makanan kaleng di tengah ancaman rudal balistik yang bisa datang kapanpun. Netanyahu memerintahkan warga sipil berlindung di bunker sementara negaranya lumpuh tanpa anggaran. Untuk menutupi lubang defisit memalukan tersebut,
sang Perdana Menteri mengambil langkah ekonomi yang sangat fatal. Netanyahu sampai-sampai rela mencari pinjaman utang luar negeri demi terus meladeni peperangan melawan Iran. Sang penjahat perang ini memiliki gengsi yang sangat tinggi untuk sekedar mengakui kekalahan telak di depan publik. Dirinya dengan sangat tega rela mengorbankan nyawa dan perut rakyatnya demi ambisi politik yang kotor. Generasi mendatang negeri Zionis dipastikan akan menanggung beban utang perang yang sangat tidak rasional. Masa depan perekonomian mereka sudah resmi digadaikan hanya demi mempertahankan kesombongan seorang politikus tua. Di lain sisi, sistem perbankan ibu kota Tel Aviv mulai goyah karena penarikan dana massal oleh masyarakat yang panik. Mata uang lokal terus melemah tak terkendali seiring dengan memburuknya situasi keamanan. Toko roti dan pasar swalayan kehabisan stok bahan pangan akibat rantai pasokan satu lumpuh. Inflasi gila-gilaan membuat harga kebutuhan pokok terbang melampaui batas kemampuan daya beli masyarakat. Pemerintah Zionis bahkan mulai memotong anggaran kesehatan dan pendidikan demi menambah lubang biaya operasional militer. Tindakan putus asa ini membuktikan bahwa rezim Zionis sudah benar-benar kehilangan arah. Keputusasaan ini memaksa komando militer untuk merekrut serdadu tua yang sudah lama pensiun dari dinas. Pasukan cadangan tak terlatih ini langsung dikirim ke garis depan tanpa menggunakan perlengkapan tempur. Kondisi internal angkatan bersenjata Zionis kini dipenuhi dengan perselisihan tajam antar jenderal komando di garis depan. Mereka saling menyalahkan atas kegagalan sistem deteksi dini yang menghabiskan anggaran pertahanan triliunan dolar. Banyak unit tempur yang menolak maju ke garis perbatasan karena menyadari mereka hanya menjadi umpan. Pemberontakan kecil mulai terjadi di barak militer akibat minimnya pasokan peluru dan makanan siap saji. Netanyahu seolah menutup mata melihat pasukannya terbantai perlahan di medan pertempuran yang sangat tidak seimbang. Dia sibuk merangkai kebohongan di medsos untuk mempertahankan sisa kekuasaan politiknya rapuh. Pengen celana kargo tapi budget kamu pas-pasan? Buruan beli celana kargo dari brand Avco. Cek linknya di bawah ini. Iran peringatkan Israel keluarkan senjata rahasia. Kondisi musuh yang sedang krisis logistik ini menjadi sebuah momentum emas bagi Iran. Ini menjadi kesempatan emas negeri Persia untuk melancarkan serangan udara yang jauh lebih mematikan. Teheran terbukti punya koleksi senjata canggih dari drone tempur hingga jajaran rudal balistik antar benua. Taktik baru militer IRGC ini sukses membungkam semua kesombongan sistem pertahanan udara musuh. Kekuatan tersembunyi bangsa Persia ini nyatanya bukanlah gertakan kosong. Sebelumnya Iran sudah berani memamerkan senjata rahasianya saat sukses menyerang pangkalan militer Diego Garcia. Senjata mematikan ini sukses bikin Amerika kaget karena bisa menjangkau target sejauh 4.000 km. Jarak tempuh gila ini memastikan seluruh markas Washington di kawasan regional berada dalam bahaya. Melihat dominasi ini, IRGC langsung melontarkan sebuah ultimatum peringatan yang tidak bisa ditawar. Petinggi militer Iran memperingatkan Israel agar mau menyerah sebelum mereka meratakan seluruh tanah Zionis. Setiap upaya musuh untuk menyerang pantai atau pulau Iran secara alami dan sesuai dengan praktik militer yang mapan akan menyebabkan semua jalur akses dan jalur komunikasi di Teluk Persia dan daerah pesisir ditambang dengan berbagai jenis ranjau laut, termasuk ranjau apung yang dapat dipasang dari pantai. Ujar Dewan Pertahanan Iran yang tak disebutkan namanya. Garda Revolusi bersumpah bakal mengeluarkan seluruh senjata rahasianya jika musuh tetap keras kepala melanjutkan agresi. Rudal pemusnah massal sudah disiagakan penuh di dalam pangkalan peluncuran bawah tanah. Ancaman pemusnahan ini sukses menyebarkan teror psikologis hebat hingga menembus batas benua Amerika. Para pejabat di negeri Paman Sam dikabarkan gemetar melihat tayangan uji coba senjata mutakhir milik Iran. Kepanikan ini memaksa penguasa Gedung Putih menjilat ludahnya sendiri demi menyelamatkan nyawa pasukan. Secara tiba-tiba Presiden Donald Trump memohon kepada Iran
untuk membuka kembali perundingan nuklir. Amerika Serikat dan Iran telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dan produktif selama 2 hari terakhir mengenai penyelesaian lengkap dan total permusuhan kita di Timur Tengah. Katanya, keputusasaan ini menjadi bukti absolut bahwa dominasi militer negara Amerika Serikat sudah benar-benar tamat. Paman Sam dipaksa mundur secara sangat memalukan karena gagal total menguasai perairan Selat Hormuz. Armada Angkatan Laut AS diburu tanpa henti oleh kawasan drone siluman pemusnah kapal induk. Mental tempur militer Paman Sam hancur lebur meladengi keganasan Korps Garda Revolusi. Laporan terbaru menyebutkan bahwa banyak tentara yang ogah mati konyol demi membela Israel. Mereka memilih melarikan diri dari kamp militer daripada harus berhadapan dengan rudal hipersonik. Saya mendengar dari mulut para anggota militer kata-kata, "Kami tidak ingin mati untuk Israel. Kami tidak ingin menjadi pion-pion politik," kata seorang pasukan cadangan. Langkah Donald Trump untuk menawarkan perundingan diplomasi dinilai sebagai bentuk kekalahan psikologis. Amerika Serikat yang biasanya mendikte negara lain, kini harus memohon belas kasihan bangsa Persia. Celana pendek santai size jumbo sangat nyaman digunakan. Kamu bisa dapatkan harga terendah dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan Israel semakin terdesak, serangan Iran semakin brutal. Bagaimana pendapatmu? Apakah negeri Zionis mampu bertahan lebih lama lewat akal-akalan liciknya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.